Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buka suara, bahas solusi, podcast PWI Kota Bandung. Ya, kali ini kedua kalinya ya. PWI mengundang Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Haji Tatang Muhtar SOS MSI. Assalamualaikum Pak Kadis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Masih dalam suasana Lebaran. Taqabbalallahu minna wa minkum. Sami-sami Kang Den, kami seluruh jajaran juga menghaturkan taqabbalallahu minna wa minkum. Mohon maaf lahir dan batin. Amin. Tabarakallah. Amin. Ya, warga Bandung dan warga Jawa Barat dan seluruh Indonesia yang melihat langsung nanti ngobrol-ngobrol kali ini ya. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ini tentunya kalau pasca Lebaran biasanya suka sibuk, super sibuk sekali ya. Ya karena keterkaitan dengan masalah urbanisasi ya. Tapi sebelum itu yang kami tahu ini di Dukcapil beberapa bulan yang lalu mendapatkan 4 penghargaan bergengsi ya. Tapi kali ini kita akan ngobrol tentang layanan simpatik pendataan penduduk pasca Lebaran. Nah, jadi kita nanti akan tahu nih dengan orang nomor 1 langsung di Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil yang juga sebentar lagi ini kandidat doktor nih ya Pak ya. Amin, ya. amin. Kita dengar kesibukan yang memang super sibuk ini bagaimana Pak Kadis nih? Apakah urbanisasi gelombang ya biasanya kan setelah Lebaran tuh pendatang ya dari luar Bandung tuh suka banyak. Untuk Kota Bandung sendiri ini jadi masalah nggak Pak? Ya. Dengan urbanisasi itu? Atau ada kiat trik cara dari Dinas Kependudukan inovasinya seperti apa? Ya. Terima kasih Kang Denny dan terkhusus saya ucapkan terima kasih ya kepada Ketua PWI Kota Bandung beserta seluruh jajaran. Saya sangat bangga dengan eksisnya PWI Kota Bandung yang selalu memberikan sosialisasi, edukasi berbagai hal termasuk terkait dengan kependudukan. Ini tentu saja sangat membantu dalam rangka memberikan informasi untuk masyarakat khususnya di Kota Bandung. Nah, hari ini mungkin yang sedang tren itu terkait dengan urbanisasi. Karena sangat melekat di benak masyarakat, urbanisasi itu dikaitkan dengan pasca Lebaran ya. Karena ada arus mudik, ada arus balik. Dan ketika balik bertambah. Dan ketika balik itu bertambah. Dan bertambahnya mereka itu sudah pasti ke kota-kota besar, termasuk salah satunya kota Bandung ini. Kenapa? Karena Bandung ini menjadi magnet tersendiri, baik untuk para pelajar, karena Bandung ini sebagai kota pelajar, kemudian untuk pencari kerja, karena kita ketahui mobilitas penduduk, terutama di bidang kota jasa ini sudah tidak diragukan lagi ya, sehingga ini menjadi salah satu kunjungan bagi para pendatang. Kalau berbicara beban, Kang Denny, jadi memang hidup ini sudah diciptakan demikian. Dan tidak lepas dari suatu beban. Tidak lepas dari suatu beban. Hanya berangkat dari beban itu tinggal bagaimana kita bisa melakukan pemetaan. Sehingga problem itu akan menjadi sebuah kekuatan. Kan kalau saya belajar dulu ketika kita akan bekerja itu yang harus kita petakan itu masalah. Karena pemetaan dari sebuah masalah, maka kita akan berupaya untuk mencari solusi. Nah, sekarang apa yang menjadi problem terkait dengan penduduk pendatang dalam kapasitas Admin Dukcapil? Tentu saja ada kewajiban kita, pemerintah melalui Dukcapil itu untuk memenuhi identitas diri mereka. Kenapa harus kita penuhi identitas diri mereka itu? Jangan sampai masyarakat Kota Bandung, termasuk pendatang, datang ke Kota Bandung yang ada di benak mereka ini, Bandung itu diciptakan Tuhan sedang tersenyum. Dan saya bermimpi datang ke Kota Bandung ini,
menjadi warga yang nyaman, Nyaman. sesuai dengan suasananya Bandung. Saya yakin nih Pak Ketua PWI saja kalau jalan-jalan keluar kota Bandung paling betah dia sehari 2 hari. Pasti ingin segera balik lagi ke Bandung ya. Ini hadir nih Bapak Ibu Pak Ketua di hadapan saya. Sayang kalau tidak punya KTP Bandung. Guru saya ini sebetulnya. Pasti ingin segera pulang ke Bandung. Karena Bung Karno saja kan dulu sudah menyampaikan ke Bandung itu apa? Aku kembali kepada cinta yang sesungguhnya. Jadi demikian nyamannya kota Bandung seperti itu. Nah, bagaimana kenyaman dari sisi administrasi? Ada kewajiban pemerintah, Kang Denny. Ya, jadi kewajiban pemerintah. Saya ingin mengedepankan pemerintah dulu. Kenapa? Karena paradigma sekarang birokrasi pemerintahan itu bukan lagi dilayani, tetapi kita itu sebagai pelayan masyarakat. Ya, namanya pelayan masyarakat, kita jangan menjadi raja. Bahkan mungkin kesan kita itu harus seperti pembantu lah, kira-kira seperti itu. Artinya sering-sering jemput bola lah. Nah, terkait dengan itu, apa yang harus kita layani dipastikan bahwa para pendatang itu mereka terlayani terkait dengan administrasi kependudukannya. Karena kita yang tugasnya terkait dengan administrasi kependudukan. Itu filosofinya Kang Denny ya. Kemudian yang kedua, apa saja yang harus dipenuhi terkait dengan kebutuhan administrasi kependudukannya? Bahwa selain penduduk, jadi di dalam administrasi kependudukan itu dikenal dengan penduduk dan penduduk non permanen istilahnya. Jadi kalau penduduk itu adalah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia, bertinggal di Jawa Barat, misalnya bertempat tinggal di Kota Bandung, dan dia memiliki KTP, kartu keluarga. Nah, apa itu penduduk non permanen? Adalah penduduk mereka yang tinggal di Kota Bandung, gitu kan, tetapi identitas tidak sesuai domisilinya. Jadi identitasnya di luar Kota Bandung. Secara demografi identitasnya luar di Kota Bandung. Nah, istilahnya kalau dulu apa penduduk sementara mungkin ya. Kitas ya? Dulu ada kitas, dulu. Sekarang masih ada? Kalau kitas itu sebetulnya itu untuk orang asing ada masih, ya. Tapi kalau yang penduduk WNI itu istilahnya penduduk non permanen. Ada sebetulnya mereka yang datang harian, wisatawan seperti itu bolak-balik dari Jakarta misalnya atau luar Jakarta ke Bandung, dia hanya untuk wisatawan seperti itu, bisnis. Kalau itu tidak, saya kira mereka kategorinya wisatawan. Tetapi ini mereka yang bertinggal menetap di Kota Bandung ya, sebulan, 2 bulan, sampai 1 tahun ya Kang Denny. Karena kalau sudah 1 tahun mereka dihimbau, ya kalau sudah 1 tahun atau bertahun-tahun pindah saja dari penduduk Kota Bandung supaya lebih luas buat mereka. Nah, bagi mereka itu ada kewajiban untuk mendaftarkan sebagai penduduk non permanen. Mewajibkan dan daftarkan. Jadi manfaatnya untuk didaftarkan sebagai penduduk non permanen itu supaya data diri mereka itu tercatat di pemerintah Kota Bandung, dalam hal ini di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Demikian Kang Denny. Kalaupun tercatatkan non permanen ya, tapi tidak langsung KTP jadi kan Pak? Nah, penduduk non permanen itu mereka dicatatkan di kita, datanya ada di kita, dan dia itu tetap untuk KTP KK-nya KTP KK asal. Karena dia tinggal misalnya sebagai mahasiswa atau pekerja, saya tuh tinggal di Kota Bandung, ngontrak saja Pak Denny misalnya, dan saya tidak bermaksud untuk pindah ke Kota Bandung. Boleh-boleh saja, tetapi mereka dicatatkannya nanti sebagai penduduk non permanen. Dan dia nanti akan mendapatkan bukti pendaftaran dari kita. Nah, jadi di samping dia memiliki data penduduk asalnya, juga dia memiliki data pendaftaran yang ada di kitanya. Ini penting Kang Denny. Pentingnya begini, contoh, jauh nih dia tinggal misalnya di Sulawesi, misalnya seperti itu. Punten-punten misalnya dia jalan sendiri, kecelakaan misalnya Kang Denny, ya, dia kecelakaan. Begitu dilihat KTP-nya di Sulawesi, nomor teleponnya nggak ada, tapi ada alamatnya. Demikian jauh kan. Kita ingin membantu bagaimana supaya dia itu dapat kita bantu. Nah, padahal dia itu lama tinggal di Bandung sebagai penduduk non permanen karena tidak tercatatkan di kita. Padahal sebetulnya dia tinggalnya misalnya di kakaknya. Kan sebetulnya kita nggak usah ke Sulawesi dong, tinggal ke kakaknya. Maka ketika dia didaftarkan sebagai penduduk non permanen,
tercatat. Ya. Oh, di Kota Bandung dia tinggalnya ternyata di Ujung Berung. Dia kecelakaannya di Cibiru misalnya Kang Dini, Ya. di Bundaran. Bundaran kan banyak kendaraan, saking macetnya dia terjatuh atau apa. Kan sangat dekat itu Mudah diantarkan. untuk diinformasikan. Nah, ya. antara lain fungsinya seperti itu ya untuk yang bersangkutan juga. Dia karena sudah didaftarkan sebagai penduduk non permanen, ada dia datanya. Ya. Atau misalnya dia nggak sempat data Kang Deni, karena Kang Deni kan tinggal di wilayah sana. Pak Kadis, ini ada warga, Wawan, ada KTP-nya nggak, Kang? Ini KTP-nya ternyata di Sulawesi. Coba fotokan, Kang. Kang Deni, ini ternyata dia sudah tercatat sebagai penduduk non permanen. Ya. Dia tinggal di Sora di Ujung Berung. Itu juga bisa kita tracking. Ya. Nah, itu sangat manfaat. Akurasi data. Akurasi ada di data, situ, ya. walaupun dia tidak pindah. Nah, kalau misalnya saya lama karena misalnya kuliah di UIN ya, tinggal di Ujung Berung itu sampai 5 tahun. Saya mau pindah saja menjadi penduduk Kota Bandung. Karena ketika dia menetap di satu wilayah seperti di Kota Bandung ini sudah lebih dari 1 tahun, mah diharapkan, dihimbau mereka untuk pindah saja Kang Dini ke Kota Bandung. Kenapa begitu? Artinya dia kan sudah lama dong tinggal di Kota Bandung. Dengan memiliki KTP Bandung, itu tentu saja kemudahan yang didapatkan akan lebih banyak. Contoh, bolak-balik nih, naik angkot, ya ke UIN misalnya kuliahnya di sana, repot juga ongkos ke sana kemari. Saya ingin kredit motor, gitu kan. Nanti dari dealer itu karena KTP Bandung itu akan sangat memudahkan. Surveinya dia warga Kota Bandung, gitu kan, meyakinkan bahwa dia layak. Juga jaminan di sana misalnya ada saudaranya, gitu kan, meyakinkan itu untuk memudahkan. Untuk pelayanan publik itu akan lebih memudahkan. Di samping kemudahan-kemudahan yang lainnya. Nah, kira-kira begitu Kang Deni. Nah, tadi kan awalnya ini pasca Lebaran nih. Tahun kemarin Pak Kadis saya sempat turun juga melihat langsung di Cicahem dan sempat ketemu dengan Ibu PLT Siklis waktu itu ya di Jawa. Tapi untuk tahun ini saya tidak lihat langsung ini tentang gerak cepatnya di Dukcapil, apa ya artinya memfilter atau itu operasi apa ya gitu ya Pak di terminal tuh. Iya. Ini sejauh mana nih yang kemarin nih Pak gerak cepatnya di Sduk, bukan mengkantor berarti ya Pak, hanya sekedar operasi simpatik atau gimana? Iya. Di mana saja Pak dan gimana itu? Ya, Kang Deni, bahwa yang saya sampaikan terkait dengan penduduk non permanen ini amanatnya sudah sangat jelas ya. Jadi pemerintah dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri telah mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2022 tentang pendaftaran penduduk non permanen. Ada kewajiban kita untuk melakukan pencatatan, ada kewajiban mereka yang datang untuk melaporkan. Problemnya apa? Ya, banyak masyarakat yang belum tahu, itu kan. Problemnya apa? Keterbatasan daya jangkau kita juga, karena keterbatasan misalnya jumlah karyawan di kita seperti itu. Maka yang diperlukan untuk itu adalah upaya edukasi dan sosialisasi. Ya, apa yang harus kita lakukan terkait edukasi dan sosialisasi? Di tahun-tahun sebelumnya kita rapat koordinasi beserta para lurah, para camat. Karena kalau kita tidak didukung oleh aparat kewilayahan, rasa-rasanya berat tugas kita. Saya apresiasi kepada teman-teman ya, 151 kelurahan dan 30 kecamatan yang senantiasa berada di garis terdepan untuk pelayanan Adminduk membantu kita. Termasuk 1.557 ketua RW ya? Kalau urusan kemasyarakatnya sudah tidak diragukan lagi ya. Kelembagaan masyarakat yang ada di kewilayahan RW, RT, termasuk LPM, PKK ini mereka sudah sangat luar biasa membantu dan itu sebagai mitra-mitra di kewilayahan tentu saja. Nah, pertama itu. Kemudian yang kedua, kita berupaya juga gencar melalui sosialisasi edukasi, baik melalui media sosial kita, kemudian melalui mitra-mitra kita juga, termasuk hari ini Kang Deni, PWI yang sangat setia menemani di Dukcapil, karena jangan salah, materi yang simpel seperti ini, kita ngopi tadi barusan ya Kang Doni, kopinya nanti kita lanjut lagi ya. Ini akan memberikan informasi untuk masyarakat.
tidak cukup di itu. Kami juga berpikir ada momen yang sangat luar biasa, di mana ketika berbicara arus mudik itu identik dengan kedatangan. Kedatangan mereka itu di terminal, Ya. kedatangan mereka itu yang menumpang kereta ada di stasiun, seperti itu. Maka kami melakukan kegiatan di terminal, di stasiun. Itu kalau dulu yang melekat di masyarakat mungkin operasi justisi. Ya. Sekarang itu sudah tidak dikenal lagi, Kang Denny. Gemanya beda Pak kalau ada kata justisi itu membuat Iya. rasa cemas dan takut yang mau Iya, itu diperiksa gitu. kalau kata-kata operasi itu kan gini, Kang Denny punya apa jerawat. Kalau datang ke rumah sakit, Kang Denny kemana? Operasi. Operasi apa? Jerawat. Jadi sudah kaget dengan kata operasi, padahal jerawat. Nah, itu tidak dikenal. Kenapa? Karena urusan mobilitas penduduk ini merupakan keniscayaan dan itu hak asasi manusia yang dilindungi oleh undang-undang. Nah, yang kita lakukan sejalan dengan apa yang kita lakukan tadi, kolaborasi dengan aparat kewilayahan, dengan mitra-mitra termasuk dengan media, termasuk dengan PWI ini, maka di terminal itu juga itu adalah bagian dari kegiatan edukasi dan sosialisasi namanya, Kang Denny. Nah, kita beri nama himbauan simpatik. Himbauan. Jadi Simpatik. bukan operasi ya? Bukan, himbauan Jadi, simpatik. Saya ralat tadi bukan operasi simpatik, tapi himbauan simpatik. Himbauan. Kenapa kita lakukan itu di terminal dan stasiun? Karena kita mengambil angle-nya. Supaya kita, Karena berbicara arus mudik itu, yang ada di benak masyarakat itu stasiun. ya. Yang ada di benak masyarakat itu terminal. Sehingga ketika ada kegiatan itu, istilah bahasa Kang Denny-nya jadi pabeja-beja. Oh, ternyata kita pendatang itu ada kewajiban kita untuk melakukan pencatatan diri kita, diedukasi dengan simpatik oleh karyawan. Kenapa harus dicatatkan? Seperti tadi saya sampaikan ke Kang Denny, kalau ada apa-apa dia tercatat dalam database kita. Nah, di samping itu juga Kang Denny, ya tercatat di dalam database kita juga untuk kepentingan pemerintahnya apa? Hari ini penduduk Kota Bandung, Kang Denny, sudah meningkat ya. 2 juta. Sekarang 2,6, Kang Denny. Naik, ya? Kalau kemarin 2,59 sekian, sekarang sudah 2,6 sekian. Jadi kita sudah naik. Pertanyaan kita, 2,6 itu yang jelas-jelas mereka memiliki kartu keluarga dan KTP. Belum yang non permanen. Nah, apakah fasilitas Kota Bandung hanya untuk dinikmati mereka yang ber-KTP Bandung saja? Kan tidak ya. Bagi pendatang pun yang datang ke Kota Bandung, tentu saja mereka harus menikmati. Contoh, ketika kita menyediakan tempat pembuangan sampah, itu kan kapasitas dan lain-lainnya oleh Dinas Lingkungan Hidup mungkin dihitung. Maka dia akan memproyeksikan itu sesuai kebutuhan masyarakat. Masyarakat itu siapa saja? Ya penduduk Kota Bandung termasuk yang non-permanen tadi. Maka di samping penduduk yang jelas-jelas tinggal di Kota Bandung, data penduduk non-permanen juga itu ada. Dan yang melakukan pendataan itu tugasnya ada di kita. Sejauh ini ada kenaikan berapa persen, Pak? Sebetulnya sampai sekarang belum signifikan, Kang Denny ya, karena di akhir tahun nanti akan terlihat. Sampai dengan Januari, Februari, Maret ini kita baru mencatat di 279 ya, Bu. 297, maaf terbalik ya, di 297 ya. 297 ini sampai dengan Maret sekarang. Di mana saja Pak itu titik waktu himbauan simpatik itu Pak? Ya, himbauan simpatik kemarin kita lakukan di di Stasiun Kiara Condong, kemudian di Terminal Cicahem dan di Leuwi Panjang. Dan di 3 lokasi itu selama 2 hari itu tercatat sekitar 50 Kang Denny. Jadi 297 itu termasuk kita melakukan di 2 titik itu. Dan nanti akan terus berkembang seiring dengan upaya yang kita lakukan berkoordinasi bersama-sama dengan aparat kelurahan dan kecamatan. Karena kami juga menyampaikan surat nanti termasuk format kita minta bantuan ke Pak Lurah Pak Camat untuk melakukan pendataan. Dan syukur alhamdulillah Pak Denny terkait dengan kependudukan ini Pak Wali Kota Bandung Pak Farhan ini sangat konsen betul. Jadi per minggu ini beliau telah menandatangani surat edaran yang ditujukan untuk instansi baik swasta maupun negeri, baik instansi vertikal maupun di daerah, termasuk perguruan tinggi,
sudah jelas kalau intensional kita ya termasuk unsur kewilayahan untuk melakukan sosialisasi terkait dengan pentingnya pendataan penduduk permanen. Jadi harapan kami untuk wargi Bandung dan para pimpinan instansi termasuk perguruan tinggi, mereka kami berharap nanti bisa melakukan sosialisasi sehingga nanti kesadaran masyarakat untuk melakukan pencatatan pendaftaran ini semakin bagus. Sehingga pada gilirannya seluruh mereka yang hadir di Kota Bandung, terutama sebagai penduduk non permanen ini, seluruhnya bisa kita catatkan. Tugas berat lagi Disduk loh kalau gitu. Ya. Artinya Disduk membekali kepada petugas-petugas itu dengan keilmuan Disduk ya? Ya, sudah pasti Kang Denny, karena memang itu sudah tugas kita. Karenanya sekaligus saya juga menyampaikan kita berupaya keras untuk memperbanyak jangkauan pelayanan masyarakat. Ya, di samping di 30 kecamatan ini, namun untuk pendaftaran penduduk permanen juga bisa kita bisa oleh wargi dilaksanakan melalui online. Melalui salaman itu bisa. Itu, salaman. Melalui salaman. Jadi sehingga ini banyak inovasi ya. Ya, silakan nanti tinggal di-download di Play Store. Kemudian di situ nanti ada menu untuk pendaftaran penduduk non permanen dan nanti bukti pendaftarannya itu nanti akan disampaikan. Akurasinya dijamin nggak Pak? Akurasi dalam arti gini, sudah dapat tanggal Kamis jam sekian. Tapi ketika datang sesuai itu nggak connect misalkan, nggak tampil di layar Facebook gitu. Kalau urusan terkait dengan salaman, saya kira hanya tinggal berbicara jaringan biasanya gangguannya itu. Tapi kalau masalah akurasinya insya Allah, karena untuk salaman itu tidak hanya melayani penduduk non permanen, sebetulnya ini sudah sangat familiar ya bagi masyarakat Kota Bandung untuk layanan-layanan admin dukcapil dari mulai akta kelahiran sampai kematian itu sudah melalui salaman. Dan kami juga Kang Denny untuk pelayanan itu kan ada 6 gerai layanan. Seperti kami sampaikan ada di Metro Indah Mall, kemudian ada di Sumarekon ada ya? Ada di Sumarekon ya, di paling timur ada di Sumarekon, kemudian ada di Metro Indah Mall, kemudian ada di MPP. Rumah Sakit Bandung Kiwari di Kopo, kemudian lari ke tengah sedikit ke sini ke agak ke mana? Agak ke barat itu ada di BTC ya. Di The Botanica. Festival Citiling sekarang kita di Bandung Kiwari karena itu sudah sangat berdekatan. Kemudian selain di BTC ini kita di gerai DPRD juga ada. Kemudian termasuk yang ada di Jalan Cianjur di Mall Pelayanan Utara Publik. Yang belum ya? Pelayanan publik. Tinggal Utara. Kalau Utara jangkauannya itu sudah bisa terjangkau selain oleh The Botanica, ditambah dengan yang di Mall Pelayanan Publik ini Kang Den. Itu udah bisa terjangkau. Jadi sebetulnya di tengah-tengahnya di Jalan Ambon 1B-nya itu ada kantor Disduk Capil. Jadi kita itu sudah sangat menyebar. Jadi untuk sudut-sudut layanan di Kota Bandung dengan gerai-gerai kita itu sudah menurut hemat kami sudah relatif terlayani ya, ditambah dengan layanan online kita melalui aplikasi salaman. Selain itu Kang Denny, jadi wargi Bandung termasuk para pendatang yang ke Kota Bandung, kalaulah rajin melihat informasi bagaimana tentang Dukcapil, itu bisa melihat IG kita, ya media sosial kita, karena kita juga ada layanan mapeling itu Kang Den, memberikan pelayanan keliling, memberikan pelayanan keliling. Jadi di mana nih ada mobil mapeling, itu juga bisa ikut. Dan pelayanan itu sebagai layanan jemput bola kita untuk masyarakat. Mangga nuhun Kang Denny. 3 titik ya Pak Kadis ya. Kiara Condong, Cicahem, Leuwi Panjang. Betul Kang Denny, dan itu 3 titik. Stasiun kereta api Bandung enggak Pak? Stasiun kereta api Bandung enggak Kang Denny. Ya karena kita juga terbatasnya dengan petugas kita. Karyawan kita itu Kang Denny melakukan kegiatan itu di tanggal 24. Meski masih suasana lebaran itu ya Pak? Tanggal 24 itu suasana kantor masih libur Kang Den. Libur, tapi kita 3 tim itu lengkap ya. Kemudian hari kedua tanggal 25-nya itu pas masuk kerja. Harapannya memang kita lebih ke bagaimana gaung terkait dengan pendaftaran penduduk permanen itu bisa tersampaikan kepada masyarakat. Kalau misalnya ditanya Pak Kadis, apakah dengan 3 titik itu bisa efektif nggak?
bisa memenuhi? Ya tentu saja belum, Kang Denny. Ini mah Kita lebih bagaimana bahwa ini ada publikasi ya melalui lokasi yang kita lakukan, di-mapkan gitu. di-mapkan, mudah-mudahan informasinya lebih masif karena terbawa itu dengan suasana arus mudik lebarannya. Kemarin Demikian, Kang Denny. gini Pak Kadis, saya sempat ngobrol dengan perangkat Bapak nih, ya. Mungkin ada yang terlupakan atau mudah-mudahan ke depan untuk mengkanter yang datang dari utara, Pak. Iya, Terminal Ledeng. iya. Karena sekarang arus perjalanan dari Pantura itu Cirebon Drama itu melewati itu, Pak. Iya. Ledeng. Nah, terus kemudian di Bandung ada berapa pool travel? Karena kalau ada yang pakai travel juga, kan? Iya. Atau misalkan Pak Kadis menghimbau kepada owner atau pengelola pool itu supaya setiap ini datanya ada gitu. Iya. Nah itu Kang Denny ya, yang pertama bahwa kegiatan kemarin itu hanya merupakan salah satu titik untuk sosialisasi, bahkan di tempat lokasi seperti stasiun Kiara Condong, kemudian terminal Cicahem lebih panjang. Kebanyakan yang sampai terminal mungkin nggak sampai setengahnya udah kosong mobilnya. Kenapa? Karena mereka sudah berhenti kan sebelum sana. Ya, jadi memang kalau kita mengandalkan untuk pendataan itu, mengandalkan himbauan simpatik di semua titik itu pasti tidak terjangkau. Nah makanya penyisiran untuk itu kami setelah ini bergerak. Jadi 151 kelurahan, 30 kecamatan, dan ini luar biasanya karena perhatian dan sangat komitnya Pak Wali Kota tentang pentingnya data kependudukan, karena di samping untuk kepentingan mereka untuk melakukan pendaftaran penduduk ke Dinas Kependudukan ini juga dari sisi kepentingan kotanya kan kita butuh data penduduk baik yang penduduk maupun yang non permanen dalam rangka perencanaan pembangunan ke depan. Jadi Pak Wali Kota menyampaikan surat edaran. Jadi yang disampaikan oleh Kang Denny tadi, bagaimana nanti ini yang datang di full sana, bagaimana nanti anak-anak sekolah, dalam hal ini para mahasiswa yang datang ke perguruan tinggi, ini sekarang disampaikan surat edaran dari Pak Wali Kota Bandung. Jadi kolaborasi, satu kata kan kalau Pak Wali itu selalu menyampaikan, kalau ditanya kita warga Kota Bandung hari ini sedang apa? Sedang kolaborasi. Kolaborasi untuk apa? Semua hal, termasuk urusan sosialisasi terkait dengan kependudukan, lebih khususnya terkait pendaftaran penduduk non permanen, ini harus menjadi bagian dari perhatian semua pihak. Kita misalnya sekarang sebagai pengurus Pulbus, ya diharapkan nanti sepengurus Pulnya juga ikut mengedukasi, ini loh ada kepentingan kita bersama sebagai pendatang, tolong melakukan pendaftaran. Ketika masuk ke perguruan tinggi, diharapkan nanti dari perguruan tinggi menghimbau juga para mahasiswanya, sok bagi yang mau pindah ke Kota Bandung, bikin surat pindahnya dari tempat asal. Bagi yang tidak pindah berarti masuk kategori penduduk non permanen. Silahkan daftar ke Kota Bandung. Kalau tidak begitu repot Kang Denny. Nah makanya saya. Berarti Bapak mempersiapkan SDM-nya luar biasa ya di Kota Bandung. Makanya nuhun Kang Denny hari ini ya, orang tiasa ngobrol ya sareng PWI ya mudah-mudahan melalui edukasi hari ini nanti teman-teman yang mengakses berita ini dan lain, oh seperti itu. Jadi ini adalah hal yang sangat besar. Kegiatan ini mudah-mudahan nanti masyarakat yang belum tahu bisa tercerahkan. Pak Kadis, tadi terdengar ada kata kolaborasi, jadi teringat nih. Disduk punya inovasi baru lagi ya. Kolaborasi melayani pendataan atau pencatatan nih. Apa sih? Kompakang itu. Oh ya. Jadi memang sebetulnya itu beranjak dari obrolan ringan ya Pak Wali waktu itu. Dia mengunjungi mall layanan publik. Ini Lebaran tahun lalu Kang Denny, Lebaran tahun lalu dia Pak Wali itu berkunjung ke mall layanan publik di Jalan Cianjur. Terus ada warga yang membuat akta kematian. Entah bagaimana ya beliau kalau sudah berbicara warga yang meninggal itu rasa empatinya demikian sangat tinggi. Lalu dia bicara seperti ini, Pak Tatang, tahu nggak kalau orang yang meninggal itu perasaannya seperti apa? Ya sedih tuh Pak Wali, gitu kan, kira-kira seperti itu. Nah,
Sekarang kita tuh harus berempati. Berempati sebagai pemerintah. Kan ada kewajiban katanya pemerintah untuk mengeluarkan terkait dengan akta kematiannya. Iya. Kita harus akselerasi Pak Tatang. Siap Pak Tatang? Siap. Salaman dengan saya. Gitu kan. Jadi wujudnya Pak Wali menyampaikan arahan, engke mah kudu bisa dianturkeun eta ku wali kota. Tapi kan Pak Wali Kota terbatas. Ya. Gitu kan. Karena Ada kan wali kota, urusan adminuk ada Pak Tatang. Abdi giriweuh Pak Wali atuh sadayana mah. Kan aya engke cenah Pak Camat, Ya. wali kota. Ada Pak Lurah sebagai wali kota. Siap Pak Wali, saya pikirkan seperti itu. Saya minta waktu. Maka terus kita intent berdiskusi dengan Pak Wali, maka akhirnya diputuskan bagaimana caranya akta kematian bisa diterbitkan di kelurahan. Kebetulan kita memiliki aplikasi Salaman. Jadi masalahnya kita tinggal bagaimana ada operator Ya. di kelurahan yang memiliki akses, tetapi sebelum memiliki akses mereka harus Terlatih dulu. integritasnya mereka harus terjamin, kemudian dari sisi kemampuan teknisnya itu harus terlatih. Nah, maka kami komunikasi dengan para camat, dengan para lurah, memungkinkan akhirnya berkumpullah di 151 operator lengkap Kang Deni, gitu kan, dan mereka dilakukan pelatihan oleh kita. Ketika mereka sudah mumpuni, kita berikan aksesnya untuk masuk ke aksi Salaman, itu tanggung jawabnya nanti dengan kita, karena mereka bisa dipantau nanti. Kalau misalnya rahasia negara itu kan akses itu ya. ya, karena kalau kita yang memantaunya, jadi kalau misalnya dia ada pelanggaran, dia ada penyelewengan, itu sudah sangat terlihat, aksesnya diputus selesai oleh kita. Dan apabila dia sendiri ada tindakan-tindakan maladministrasi, ini ada konsekuensi hukum Tapi yang juga penting ada fakta integritasnya dulu. diperjanjikan. Jadi sekarang ini namanya kalau yang dengan kelurahan itu namanya pelita hati Kang Deni. Wah, baru lagi. Pelayanan terintegrasi gitu kan dengan kelurahan untuk akta kematian. Wis. Ya, masyarakat yang meninggal nanti informasikan ke kelurahan, oleh kelurahan nanti dibantu dilengkapi data-datanya karena mereka harus mengisi formulir. Nanti ada KTP pelapor, kemudian ada KTP 2 orang saksi gitu kan, termasuk data diri yang meninggal, kartu keluarganya nanti dilengkapi, nanti diupload di Salaman oleh operator, nanti masuk ke kita untuk verifikasi di kantor pusat di Dukcapil, kita terbitkan data akta kematiannya, dikirim nanti ke operator kelurahan dan bisa di print out di kelurahan. Sehingga Pak Lurah nanti dia bisa menyampaikan, Bapak Ibu, kami atas nama pemerintah Kota Bandung menyampaikan turut bela sungkawa. Mohon maaf dari Pak Wali Kota menyampaikan. Dan sesekali Pak Wali Kota ketika beliau berkenan, seperti kemarin dia ada acara di Rancasari untuk hajatan, dia hadir. Ya kenapa? Karena selain di kelurahan itu pelita hati, kita juga sekarang sudah punya kolaborasi dengan KUA Kang Deni. KUA. Kalau KUA namanya Kompakang yang tadi dibilang. Oh, itu. Kompakang itu kolaborasi mengenai pelayanan administrasi kependudukan dengan Kementerian Agama Kota Bandung. Nah, Kompakang. Sama prinsipnya proses bisnisnya seperti itu. Jadi ada operator di KUA. Jadi ketika Pak KUA nanti membuat akta nikahnya, maka update kartu keluarganya sudah bisa diupdate di KUA. Akta nikah. Kan kalau di KUA itu untuk muslim itu ada di KUA. Ya, kan status dia bujang sama perawan, ketika menikah dia menjadi pasangan suami istri. Ya. Nah, maka di kakaknya harus disatukan dong. Ya. Gitu kan. Ketika itu sudah terjadi, nanti administrasinya dilengkapi, surat pindahnya kalau laki-laki misalnya dari mana itu bisa digabung dalam satu keluarga, maka status nanti akan berubah menjadi sudah menikah sama dengan yang tercantum di dalam akta nikahnya. Plus dengan kartu keluarganya langsung aja? Iya, kartu keluarganya langsung diterbitkan, langsung di print. Jadi ketika akta nikahnya diterima, langsung diserahkan. Ini hari Minggu kemarin, Pak Wali jadi saksi di Rancasari. Luar biasa katanya. Beliau hadir sebagai saksi di sana, tetapi didaulat untuk menyerahkan kartu keluarganya. Malah saya nggak tahu, nggak hadir di sana.
Kemana tuh? Kenapa? Karena memang itu sudah otomatis. Karena kami berpikir namanya inovasi itu harus memudahkan. Bahkan kadisnya sedang ada acara di mana, ya prosesnya harus jalan lah. Gitu, harus jalan dan harus jadi. Pak Kades, kalaupun akta kematian sekarang sudah di kelurahan kan suka ada, Pak. Lembar kuning itu berarti sekarang Lembar kuning, jadi Kang, jadi gini, lembar kuning itu, jadi untuk persyaratan membuat akta kematian itu, tetap harus ada keterangan satu, ya, dari rumah sakit. Ya. Dari rumah sakit meninggal. Meninggal di rumah sakit. Kalau tidak ada di rumah sakit, dari Palurah yang kuning itu. Kira-kira seperti itu. Itu tuh merupakan persyaratan keterangan dan itu akan menjadi dasar kita bahwa yang bersangkutan benar-benar meninggal. Kan kita nggak bisa ketika berbicara meninggal, Kang Denny datang ke kita, Pak Kadis, eta tetangga abdi meninggal, pangdamelkeun akta kematianna. Jadi kan harus ada yang tertulis dan yang menuliskan itu harus lembaga formal di kelurahan. Nah, ketika tidak ada dari rumah sakit, aya nu kuning teh nu ti kelurahan gitu, Kang Denny. Tapi yang jelas Mas sekarang warga Bandung ternyata akta kematian sekarang sudah bisa diproses ya, di kelurahan. Bisa di kelurahan, ya. Saya kemarin juga ada tetangga dekat, Pak Hadis, itu saudara saya baru meninggal, saya mau membuat akta kematian, Kang, tebih ka Disduk Capil mah. Kalau dia belum paham terkait dengan salaman, ke situ saja. Sebetulnya dengan online bisa, dengan salaman kalau kita sangat paham dengan teknologi, sangat memudahkan itu layanan online. Tetapi bagi mereka yang sibuk, malumlah. Kalau ada yang namanya baru meninggal mah serba kawer, rusuh, ya udah tinggal informasikan saja ke kelurahan, bisa diproses di kelurahan, Kang Denny. Baik sekali di Dukcapil ya pelayanannya, memberikan kemudahan. Kang Denny, memang kita itu hanya bisa berupaya ya, dan saya malah suka melihat bagaimana masyarakat itu masih di sana sini banyak kekurangan. Ini sudah pasti, Kang Denny. Ini Pak Kadis gini, khawatirnya kalau pelayanan ya baik gitu ya, ada yang memanfaatkan, Pak. Jadi kadang berpikir kalau orang-orang kan Bandung baik loh, kalau kita datang tuh malah gini-gini. Jadi akan malah bertambah nanti pendatang misalkan karena kebaikan pelayanan dari Disdukcapil Kota Bandung diberikan banyak kemudahan. Ya, memang Kang Denny sejauh ini ya seluruh wilayah Indonesia ini tidak ada larangan ya. Sekali lagi tadi sudah disampaikan Karena di awal, warga negara, karena mobilitas penduduk itu merupakan bagian dari kebutuhan dan hak asasi manusia. Betul. Jadi kita tidak bisa melarang, yang sepinuh tinggi Kota Bandung. Bukan melarang, tapi karena kebaikannya itu pelayanan. Enak loh kalau ke Bandung, mudah sekali diberikan pelayanan ini, data kita dicatat. Jadi akan membuat orang tuh interest dan ya ke Bandung ya, gitu. Jadi kan nambah gitu tuh. Tapi insya Allah Kang Denny, jadi sebetulnya komitmen yang dibangun ini sudah merupakan bagian dari komitmen nasional. Apa yang dilakukan oleh Kota Bandung itu hanya permasalahannya mana yang lebih dulu kreatif, mana yang lebih dulu mengakselerasi. Dan Dukcapil Kota Bandung kreatif lah. Dan prestasi bergengsi diraih. Dan kita memang para Kadis Dukcapil se-Indonesia itu saling berbagi. Jadi semangatnya sudah sama. Seperti baru-baru ini mungkin juga dari teman-teman kami dari Magetan ya, Jawa Timur, dia mereplikasi layanan online kami kemarin dan mereka mengucapkan terima kasih juga ke Bandung, bahkan sudah diresmikan oleh Ibu Bupatinya. Ya, alhamdulillah ya, di samping kebaikan yang kita lakukan untuk warga kita, kalau ada kebaikan untuk kabupaten kota lain, kita itu saling berbagi. Ya, jadi kalau hari ini Bandung dianggap baik, ya mungkin ada yang lebih baik dan kita harus juga belajar kepada mereka gitu. Ketika di Dukcapil Kota Bandung punya inovasi, hak ciptanya gimana, Pak? Kang, jadi urusan inovasi ini sekarang sudah sangat terbuka ya. Jadi seperti salaman Kota Bandung, kita ini tidak medit istilahnya untuk berbagi, dan kita tidak akan mengejar ketika ada yang mereplikasi, wah itu melanggar hak cipta dituntut. Itu hebatnya Dukcapil, Kang, seluruh Indonesia ini. Contoh seperti teman-teman kita di Indramayu, Kang Denny. Ini lucu, Kang Denny ya, karena kita kan membuat inovasi itu semata-mata untuk memudahkan masyarakat. Terus direplikasilah oleh teman-teman kita di Indramayu, dengan namanya diganti menjadi apa, terus ditambah dengan fitur-fitur dan lain-lainnya. Bahkan teman-teman kita ini tim IT-nya sampai 2 minggu membangun di sana. Jadi ketika ada kita ingin meniru, ingin mencontoh,
ini seluruh Dukcapil se-Indonesia ini mereka bisa saling, bahkan tenaganya bisa saling membantu, dan itu tanpa dibayar, Kang Denny. Tanpa dibayar. Ternyata apa? Indramayu bahkan dia telah masuk ke penilaian di tingkat nasional. Kenapa? Karena kita tidak mendaftarkan untuk lomba, Indramayu dia mendaftarkan dan dia menjadi juara waktu itu. Nggak ada insentif tambahan. Ya mudah-mudahan lah istilahnya insentifnya PGA saja, Kang Denny. Ya, peraturan gaji akhirat saja nanti. Luar biasa. PGA ya. Ya, hal lain di Dukcapil nih ya. Sampai saat ini mungkin jadi akan terlihat nanti data di setahun ini ya. Terkait pasca lebaran berapa jumlah tadi kan 297 ya sebentar ini ya. Baru 297. Ya. Ya. Terus kemudian inovasi lainnya terpikir oleh Pak Kadis itu untuk merata sampai ke bawah ya. Ya. Ke kewilayahan, ke kecamatan, ke lurah hingga ke ketua RW yang jumlahnya 1.557 ya. Ya. Jadi apa bawaan top dan ya dari laporan dari bawah ke atas saja. Ya. Nah, memang sekarang Pak Wali Kota ini sudah mengeluarkan surat edaran terkait dengan penduduk non permanen. Kemudian beliau juga terkait dengan penduduk disabilitas dan penduduk rentan, Kang Denny. Lansia gimana? Itu masuk nanti di sana. Penduduk lansia, disabilitas, kemudian mereka yang sakit, dan kita punya layanan jemput bola namanya BH Mang Udin. Ya sesuai dengan nama namanya. Jadi BH Mang Udin kan pasti BH Mang Udin sakit, Gus kolotnya udah tua. Lansia namanya. Tapi kalau namanya misalnya Doni pasti muda kan gitu. Pisan inovasinya si mobilnya BH Mang Udin. Jadi Pak Wali ini berharap menyisir. Nah, sekarang Kota Bandung sendiri sudah punya aplikasi namanya Laci RW. Ini digagas oleh Pak Wali bersama tim dan Mbak Perida sekarang ya sebagai leading sektornya. Laci RW itu laporan, pencatatan, dan informasi RW. Jadi RW nanti dia ada aplikasi data potensi di RW itu bisa dimasukkan di sana, termasuk data penduduk. Nah, di surat edaran beliau agar kita itu berkoordinasi dengan aplikasi Laci RW itu. Jadi kita akan menyisir, ada data nanti yang sudah disampaikan oleh RT RW, kemudian kita nanti memenuhi urusan admin duknya. Ya mudah-mudahan harapannya nanti seperti harapan kita semua, tidak ada pun seorang yang tinggal di Kota Bandung, kalau penduduk sudah pasti tercatat, tapi yang non permanen semuanya bisa tercatat, Kang Denny. Karena begitu pentingnya data penduduk, hadirnya sebuah negara, mau jadi negara lah daya penduduk, nah Kang Denny. Penduduk non permanen, Pak Kadis, termasuk akan mendapatkan bila terjadi sesuatu nih ya, tapi naudzubillah sehat semua ya, kan udah punya NIK ya, menandakan kode dari asalnya. Ya. Misalkan ada sesuatu, dibantu nggak layanan kesehatan tuh sama Kota Bandung, misal? Nah itu Kang Denny, makanya ketika penduduk non permanen itu mereka sudah tercatatkan dan mereka akan tinggal lebih dari 1 tahun, dihimbau oleh kita itu untuk menjadi penduduk Kota Bandung. Bedanya antara penduduk non permanen dan permanen itu di masalah layanan seperti itu. Nah, itu. Jadi kalau misalnya kami kok tidak mendapatkan pelayanan nih, padahal sudah tercatat, ya terang saja. Kan kalau sudah namanya punten, kayak UHC. UHC kan regulasinya hanya untuk penduduk Kota Bandung. Betul. Nah, yang berKTP Bandung. Nah, kira-kira begitulah ya. Itu sesuai karena memang regulasi. Akan lebih banyak akomodasinya ketika kita menjadi penduduk Kota Bandung, saya kira dibandingkan dengan penduduk non permanen. Makanya kami terbuka pilihannya. Enggak, kami nggak akan pindah, tetap melaporkan. Nanti kami berikan data diri sebagai penduduk non permanen. Kami mau pindah, kita proses KK dan KTP-nya. Bagaimana fasilitasinya? Ya, mungkin itu bisa sesuai dengan regulasi yang ada ya, ada UHC, ada apa dan lain-lain. Yang jelas perlakuannya pasti berbeda. Kenapa? Karena pemerintah sendiri memiliki regulasi ya atas kapasitas dari setiap item. Entah bantuan, entah yang lainnya. Lebar dikit ya Pak, karena pernah mengalami. Pengalaman pribadi. Terkoneksikan nggak Pak data NIK dengan perbankan, BPJS, dengan hal-hal lainnya? Ya. No. Apa ya, kalau menurut saya, mungkin kantor ini belum punya alat, yang kalau di disitu apa yang dimasukin gitu ya, tahu-tahu terdeteksi aja. Iya. Saya kalau bicara dengan Kang Denny itu,
seperti beliau itu pernah menjadi pejabat di Dukcapil nih Pak Ketua PWI. Jadi umpan lambungnya itu keren, gitu ya. Walaupun kemarin timnas kita sangat disakitkan dengan penalti ya. Padahal umpan lambung kita harusnya masuk, tapi kena mistar itu, jadi kena bola ya. Soalnya ini kita bicaranya di kantor PWI yang ada di komplek olahraga ya, di Sidolik di sini. Nah, Kang Denny, ada salah satu bidang di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, namanya bidang pemanfaatan data, ya, dan inovasi kependudukan, pemanfaatan data. Nah, tadi pertanyaannya, adakah koneksitas itu? Ada. Dan koneksitas itu tidak serta-merta. Itu harus dilalui dengan mekanisme namanya perjanjian kerjasama. Kota Bandung, Kang Denny, hari ini telah melakukan perjanjian kerjasama dengan 32 rumah sakit. Ya, dan ini tidak mudah. Perjalanan selama 5 tahun saya sebagai Kadis, ini bisa menghadirkan ini. Hari ini tinggal mengakselerasi agar dipastikan 32 rumah sakit itu, ya, itu bisa berjalan dengan baik. Apa output yang dihasilkan dari rumah sakit bersalin itu? Jadi wargi Bandung, di 32 rumah sakit itu yang melakukan persalinan, dia mendapatkan nanti anaknya lahir di sana, kemudian dia juga nanti akan dibuatkan terkait dengan akta kelahirannya, di mana? Di rumah sakit. Dia juga nanti akan mendapatkan kartu identitas anaknya, di mana itu? Di rumah sakit. Dan dia juga nanti akan mendapatkan update kartu keluarganya. 3 in 1, ya, 3 in 1. Ditambah sekarang ini ada identitas kependudukan digital. Langsung masuk ke kakak. Nah, tambah satu lagi sekarang, bagaimana dengan akses BPJS-nya? Kami juga sudah kolaborasi dengan BPJS, di mana BPJS Kesehatan itu juga kami kolaborasi dengan rumah sakit, kami kolaborasi dengan BPJS, maka 3 instansi itu sudah berhimpun di sana. Maka secara otomatis nanti BPJS-nya sendiri itu akan langsung terdaftar. Nah ini Kang Denny mungkin upaya kolaborasi kebaikan kita ya Kota Bandung. Nah ini memang tidak mudah, dan insya Allah untuk Kota Bandung ini akan terus terrealisasi dengan baik. Harapan kami di tahun ini 32 rumah sakit itu sudah tidak ada masalah. Oke. Untuk hal swasta di perbankan, karena kalau maaf foto buram atau harus ke Disduk minta CU misalkan cetak ulang. Nah itu ya kadang-kala untuk ke perbankan gimana itu koneksi? Kalau dunia perbankan hampir seluruhnya mereka itu sudah sangat update dengan Disduk Capil. Jadi mereka data diri yang diupdate oleh perbankan itu udah menggunakan NIK ke kita. Nah ada kalanya perbankan itu meragukan atas data diri kita, misalnya karena satu sudah rusak KTP-nya. Pasti mereka meminta ke kita. Yang kedua, itu tidak update. Tidak update itu kan misalnya seperti Kang Denny sekarang. Kang Denny asal di Ujung Berung, pindah misalnya ke Sukajadi, ya. Ternyata menggunakan data diri walaupun nick-nya sama, Kang Denny itu menggunakan data diri yang di Ujung Berung. Ini tidak akan terbaca. Yang di sana. Yang di sana. Jadi harus menggunakan data terakhir, karena data yang awal itu sudah terhapuskan. Walaupun nick-nya sama, karena kalau nick itu kan melekat. Nick hanya satu. Nick hanya satu. Dan tapi kalau ada punya KTP 2, tapi kalau ada perubahan, misalnya Kang Denny tadinya tidak punya istri, gitu kan, atau punya istri, amin, jadi tidak, gitu kan, seperti itu. Nah, di kita sudah diupdate misalnya jadi tidak punya istri atau punya istri, ini pasti berubah. Ketika menggunakan data lama sudah pasti tidak terupdate. Baik, ada pencerahan dari Pak Kadis nih tentang memang yang suka teralami dengan koneksitas perbankan itu ternyata sekarang sudah dijelaskan ya oleh Pak Kadis. Ya, baik. Pak Kadis, ini untuk pesan-pesan berikutnya untuk warga Bandung, Pak, untuk menyampaikan, silakan. Ya, warga Bandung, yang pertama dalam suasana Idul Fitri ini kami seluruh jajaran mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, mohon maaf lahir batin. Kami berupaya untuk memberikan pelayanan yang terbaik, tetapi tentu saja di sana sini masih banyak kekurangan. Kenapa? Karena sebagai manusia, terlebih dari memang keterbatasan kami ini sudah pasti ada.
apapun itu kami menyampaikan permohonan maaf dan jangan pernah bosan untuk memberikan saran, masukan, informasi kepada kami. Insya Allah saran dan masukan Bapak Ibu sekalian ini menjadi catatan penting untuk perbaikan kinerja kami ke depan. Yang pertama itu. Yang kedua, data diri kita adalah sangat penting. Entah penduduk non-permanen ataupun penduduk Kota Bandung, bila mana kita akan melaksanakan pengurusan administrasi, tolong diurus secara mandiri. Kenapa begitu? Kita seperti menganggap enteng akan diri kita, tetapi kita akan merasa betapa pentingnya diri kita. Kalau kata Kang Denny yang suka berlagu, kalau sudah tiada baru terasa bahwa kehadirannya begitu berharga katanya. Jadi kehadiran data admin Dukcapil itu begitu berharga ketika ada yang memanipulasi atas data diri kita. Jadi riweuh kita kesana kemari gitu kan, dibuat pusing oleh seseorang yang mengatasnamakan diri kita, mencatut data diri kita, apalagi digunakan ke lembaga-lembaga yang berurusan dengan masalah hukum. Itu pasti jadi riweuh. Karenanya tolong jaga data diri kita dengan bagaimana urus administrasi kependudukan itu secara mandiri. Jangan menggunakan pihak-pihak lain sedapat mungkin. Kenapa? Karena kami sangat memudahkan. Silahkan untuk berkonsultasi. Ketika kami tidak bisa menguruskan sendiri, ada layanan online. Bagaimana Pak Kadis cara untuk mendapatkan layanan online, kami terbuka. Silahkan konsultasikan dengan aparatur kami. Kami Pak Kadis tidak bisa melakukan layanan di hari kerja, kami juga membuka layanan di hari libur. Ada di gerai layanan istimewa di Bandung Kiwari, kami membuka layanan baik untuk hari Sabtu maupun hari Minggu. Kemudian Ibu Bapak sekalian, terakhir pastikan bahwa seluruh layanan admin Dukcapil ini gratis. Jadi kalau ada mengatasnamakan karyawan di Dukcapil, saya bantu, biayanya murah, sekian nggak ada biaya. Apalagi sekarang ini untuk memudahkan layanan itu ada identitas kependudukan digital, IKD. Untuk IKD ini, Kementerian Dalam Negeri, dalamnya Dirjen Dukcapil, untuk menerapkannya itu harus bertatap muka dengan operator kami. Jadi kalau ada pihak-pihak tertentu nelfon, saya dari Dukcapil akan membantu data diri Ibu Bapak sekalian, kita layani melalui online, tidak bertatap muka, itu dipastikan tidak benar. Ya, Bapak Ibu, jadi konsultasi ke kami, untuk IKD itu harus bertatap muka, dan kenapa itu? Karena untuk menjaga kerahasiaan data Ibu Bapak sekalian. Saya kira yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf Kang Denny. Saya akhiri dulu. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi Luar wabarakatuh. biasa. Ya. Baik, wargi Bandung dan wargi secara umum semua, tadi lugas sekali ya. Kepala Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kota Bandung, Bapak Haji Tata Mokhtar SSI, ya insya Allah berwasiat bergelar dokter. Begitu jelas ya, semoga semua masyarakat umum atas penjelasannya mendapatkan pencerahan ya. Insya Allah ya ke depan kita akan berbincang lagi tentang apa permasalahan-permasalahan yang ada di Kota Bandung dan sehingga ada solusi. Billahi fisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perlu diperhatikan kepada para warga luar Kota Bandung yang bekerja di Kota Bandung, ada baiknya langsung mengajukan surat pindah. Cukup gunakan surat pindah saja, paling lambat 3 hari kerja itu sudah langsung jadi. Ada orang Madura nih, Kabupaten Sampang. Ada jalan itu Kota Madura. Ayo kita tanyain. Siapa namanya? Muniri. Nama siapa? Bang Zul. Jadi Bang Zul udah berapa lama tinggal di Bandung? Nah, 10 tahun. Udah 10 tahun, KTP sana terus. Akhirnya sekarang kita pindah. Baru hari ini. Hari ini Barusan banget. Kota Bandung resmi sebagai Kota Bandung. selamat datang Bang Zul di Kota Bandung. Ini warga terbaru. Kota Bandung selalu menyambut kehadiran warga-warga baru yang dalam usia produktif, karena tentu saja dalam usia produktif Bang Zul punya kesempatan untuk lebih produktif lagi di Kota Bandung. Selamat datang Bang Zul. Tepuk tangan saudara-saudara. Saya kebetulan waktu itu sudah bikin surat pindah, tapi ternyata belum bisa stuck. Pas konsultasi ternyata langsung bisa diubah jadi KTP Kota Bandung. Pindah dari Kabupaten Karo, Sumatera Utara ke sini Kota Bandung. Nggak bayar, gratis.
Ada identitas kependudukan digital ya. Udah dilayani tadi sangat simpel ternyata, sangat gratis. Gratis. Ya, membuat saya tuh kemana-mana sangat mudah. Ternyata ada apa tadi, diskon kalau kita mau beli perjalanan tiket kemana, kemudian ada beberapa item banyak sekali yang saya lihat dan sangat menarik. Sini kerja pendataan penduduk non permanen sama aktivasi penduduk digital. Tadi prosesnya cuma 5 menitan, tidak berbayar. Untuk mengetahui sebagaimana pengelolaan dari arus balik maupun arus bolak-balik lah ya. Bagaimana kita bisa memastikan bahwa mereka yang balik datang ke Bandung ini bisa kembali tercatat gitu ya. Bahkan beberapa yang masuk dalam usia produktif kami dorong agar sekalian saja mengganti atau pindah menjadi alamat KTP Bandung. Mereka cukup mendapatkan informasi terkait dengan pelayanan Adminuk Capil, sehingga timbul kesadaran mereka untuk mengurus Adminuk Capil.